Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P3 Sosial Peternakan ingin berkunjung ke peternakan Wildan Farm. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafael Hari Rifandi. Nama saya Rafael Muhammad Sudono. Nama saya Raya Abidadisa. Nama saya Muhammad Bayhaqi. Nama saya Salma Joy Tasar. Nama saya Eva Cikal Augustia. Awal itu kan kita ternak langsung beli yang sudah siap telur ya mas. Nah itu beli 200. Nah itu kan sudah enak, tinggal kita kasih pakan rasa. Sisa yang kecil-kecil atau itu ayam yang kualitasnya jelek lah. Dari situ saya punya pikiran kepingin mulai sendiri. Waktu itu saya mulai langsung 500. Tadi yang bertelur 200, saya mulai yang 500. Per 3 bulan itu saya musimnya hujan terus menerus yang malam, akhirnya kena penyakit. Waktu itu tidak salah kena penyakit polisa. Akhirnya yang bertelur ini kena imbasnya juga. Daripada ayam habis mas, kita jual murah-murahan mas, kandang kosong mas. Nah dari situ ilmunya dari situ. Saya pergi ke BRI mengenai pengajuan bersama itu. Kan kadang masih ada kan, nah itu yang pakai modal. Nah, pinjam, saya mulai lagi, saya nggak beli bulekan lagi karena dari kekawan itu saya coba lagi. Terus saya vaksin sesuai dengan data yang ada di situ. Terus berhasil, kematiannya sedikit. Awalnya sedikit mas, karena modalnya juga kita juga sambil cari. Sekarang saya pakai 500, 600, kadang 500, kadang 600. Karena apa? Tempat saya untuk pembesaran itu kapasitasnya segitu, 600 maksimal. Kalau tanya berarti sekarang vaksin masih vaksin. Kalau untuk yang bertelur itu vaksin bulanan atau 2 bulan sekali, itu hanya vaksin MD saja. Ini saya AI nggak pernah. Terus saya coba kemarin tak kasih MD, IDS sama tidak sama saja, tapi nggak kena warna. Ya sudah, saya yang kena awal saja. Kalau sebulan habis berapa itu vaksinasi sama disinfektan? Kan murah mas, nggak begitu banyak. Desinfektan 1 liter kan hanya 50.000, nggak begitu banyak. Kalau vaksin bulanan sama hanya sekitar harganya 45-50.000. Pemberian pakannya sendiri? Kalau pemberian pakan saya sehari 2 kali, jadi pagi jam 7 sama siang jam 1. Pakai kopan, sentralnya pakai kopan, pernah 1,4 itu. Terus pernah pakai kartu juga pernah. Ini saya kesini sama toko yang kirim kesini. Itu saya dikirimi 1 minggu sekali, tiap hari Jumat itu tadi datang, dan itu saya diutangi mas. Bayar yang kiriman sekarang bayarnya minggu depan hari kalau itu bisa dikarbi. Nah, kalau dikarbi. Pada peternakan Wildan Farm terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat penyakit pada ternak, yaitu faktor yang pertama penanganan limbah yang kurang baik, dan faktor yang kedua yaitu biosecurity yang lemah. Tempat pembuangan limbah yang dekat dengan kandang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit dalam ternak. Selain itu, tempat pembuangan yang dekat dengan kandang dapat mengundang serangga seperti lalat yang dapat menyebarkan virus yang dibawanya dari luar menuju ke ternak yang ada di dalam kandang. Lalu, kotoran ternak yang menumpuk dan tidak diolah dengan baik dapat meningkatkan kadar amonia di dalam kandang sehingga ternak mengalami stres dan respons imunnya menurun sehingga lebih mudah terjangkit oleh penyakit. Faktor yang kedua yaitu biosecurity yang lemah disebabkan karena tidak dilaksanakannya sanitasi sebelum masuk ke kandang, sehingga manusia maupun pekerja ataupun pengunjung dapat menjadi karier yang membawa penyakit dari luar masuk ke dalam kandang sehingga menginfeksi ternak yang ada di dalam kandang. Lalu, hewan liar bebas masuk ataupun keluar ke dalam area kandang sehingga dapat menyebarkan penyakit yang mereka bawa ataupun dapat menyerang ternak yang ada di dalam kandang sehingga ternak mengalami penyakit, kecacatan ataupun mengalami kematian. Analisis ekonomi Wildan Farm. Yang pertama HDP 82 juta, biaya tetap 5.638, biaya variabel 47.500, total biaya produksi 53 juta, penerimaan 60.155, R per share rasionya 1,26, BP harga 20.848 per telur, BP unit 2.126, MOS harga 4.152 per telur, MOS persen 17%, keuntungan kotor 13.993, pajak penghasilan 2.099, keuntungan bersih 11.894. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini kita dari kelompok B4, B3, Sosiologi Ekonomi. Ingin mewawancari Bapak, apa boleh? Ya. Pertama, namanya Bapak siapa Bapak? Nama saya Koko Hadi Suseno. Ini nama peternakannya apa ya Bapak? Peternakannya Bumi Subur Farm. Ya. Terus untuk populasinya di sini berapa ya?
Populasi total 20.000 20.000 itu saat ini ya. semuanya bertelur atau? Produktif semua. Kemarin habis akhir, sekarang kisaran 15-an sisanya. Nanti Mei masuk bulat lagi, Mei akhir. Ini peternakan Bapak kelola mandiri, Pak? Kenapa? Ini peternakannya Bapak kelola mandiri ataupun merupakan bagian dari chef atau sebagainya gitu, Pak? Ini mandiri. Terus Bapak ini ada karyawannya nggak? Karyawan kita per 2.500 ekor itu satu karyawan. Nah, mereka digaji berapa ya? Per bulan? Gaji per bulannya kisaran 2 juta. Putranya 12.485. Itu untuk yang ayam afternya diperjualbelikan atau? Dijual, ada yang ngambil. Biasanya bakul-bakul ayam after itu kalau sudah tidak produktif kita hubungi, nanti dijual ke situ. Kotoran ayam ada juga yang dijual, sebagian dipakai buat di pertanian kita. Per karung itu 5.000. Rata-rata dijual untuk sama abnormal itu per hari atau per bulan berapa? Sekitar 76 peti, gramnya sekitar 750 kilo. Nanti yang sekitar 30 kilonya itu sopir apa maksudnya grade, yang ada yang pecah sama yang abnormal gitu lah, sama yang putih itu kisaran itu tadi 30 sampai 40 kilo. Untuk saat ini harga jual per kilo itu 23, di angka 23. Oh, yang abnormal? Abnormal selisih 2.000 sampai 3.000. Modal awal ini kan terus terang saya ini generasi kedua ya. Jadi generasi pertama itu bapak saya itu memulai memulai mendirikan peternakan ini tahun 77 itu sebesar populasinya cuma 50 ekor menurut ceritanya beliau itu ya. Terus sampai saat ini berkembang ke 20.000 ekor itu kalau populasi penuh itu. Itu modal awalnya dulu ya, nggak bisa dibandingin sekarang ya. Kalau dulu itu kan memang tanah masih murah gitu ya, harganya murah. Kalau sekarang kemarin kan baru bikin kandang juga tahun kemarin ya, tahun 2024 itu untuk 2.500 ekor itu. Untuk konstruksi kandangnya sama isi ayamnya itu kisaran habis sekitar 400 sekian juta, 410-an mungkin. Itu populasi 2.500. Modal kandang itu beda dengan tanahnya ya. Tanahnya maksudnya akan tanah sendiri, bukan beli kita. Kisaran 1,7 ton, 1.700 kilo. Pakan per hari itu. Kalau pajak bumi dan bangunan itu per bulan kisaran mungkin 400 ribuan. Terus kalau obat-obatan gitu per bulan atau per hari habis berapa, Pak? Obat-obatan nggak rutin sih ya. Obat-obatan kan lihat cuaca juga. Kalau cuaca dingin gitu kan kasih vitamin itu nggak terlalu, maksudnya nggak ada budget harus habis. Pada isu ini, peternakan Bumi Subur Farm memiliki beberapa permasalahan yang berdampak pada kesehatan ayam, terutama tingginya ayam yang jatuh sakit. Dua faktor utama yang menjadi penyebabnya yaitu permasalahan pertama, sistem kesehatan ternak yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena vaksinasi tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga kekebalan tubuh ternak tidak terbentuk dengan baik. Selain itu, tidak adanya monitoring kesehatan secara rutin membuat gejala penyakit tidak terdeteksi secara dini. Permasalahan yang kedua yaitu manajemen kandang yang buruk. Kondisi kandang yang tidak terawat menyebabkan kotoran menumpuk. Penumpukan kotoran menghasilkan gas amonia berbahaya bagi ternak, menjadi tempat berkembang biaknya lalat sehingga menciptakan lingkungan bagi virus berkembang, dan menciptakan lingkungan yang tidak higienis bagi ternak. Tidak hanya itu, penyimpanan pakan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kontaminasi dan memperburuk kesehatan ternak. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penjadwalan ulang vaksinasi dengan dosis yang tepat, pemantauan kesehatan ayam secara berkala, pembersihan kandang secara rutin, karantina bagi ayam yang terinfeksi penyakit, serta peningkatan manajemen kebersihan dan sistem penyimpanan pakan. Nah, berikutnya ada analisis peternakan skala besar yaitu Bumi Subur Farm. HDP yang didapat yaitu 69% dengan total biaya produksi 546 juta. Penerimaan yang diterima yaitu 562 juta dengan revenue per cost ratio 1,03. BP harga sebesar 25.000 dan BP unit sebesar 21.852 unit. Margin of safety yang didapatkan yaitu minus 2%. Keuntungan kotor yang didapatkan yaitu 16.461.000 dengan pajak 5%, jadi pajaknya 2,4 juta. Keuntungan bersih yang dapat yaitu kurang lebih 14 juta.